Ya gini ya, kita itu ketika berbicara sudah terjun dalam satu perseteruan sosial dalam bentuk yang terkait dengan penerima donasi maupun yayasan. Ketika kalian semua getol mengatakan ini adalah tanggung jawab ya, Agus saja yang dapat uang dari donasi langsung aja kalian bisa ambil itu uang kemudian memiliki tanggung jawab moral kepada para donatur donasi tersebut. Tiba-tiba udah sedemikian rupa tiba-tiba mundur, itu menurut saya tidak elok gitu ya. Jadi kita lihat dulu motivasi mundurnya, mundur kenapa ya. Setahu saya kan itu yayasan pribadinya gitu, walaupun yayasan itu bukan milik pribadi gitu ya. Ini bisa seenaknya dia mengangkat PLH, mengangkat ini, mengatur itu gitu kan. Itu kan yayasan itu kan hanya sekedar sebagai sarana legalitas, walaupun ada juga beberapa kegiatan yang tidak legal ya. Artinya contoh, yayasan ini bergerak di bidang apa, ODGJ atau balita atau orang buta, seperti itu. Nah oleh karena itu sikap mundur ya kita nggak tahu ya, saya belum lihat pelajari apakah itu hanya untuk menghindari pemeriksaan sebagai ketua yayasan ya, tapi mundurnya mulai kapan gitu. Yang jelas untuk terkait Agus tetap aja tanggung jawab itu ada pada di orang yang pada zamannya, pada masanya atau periodisasi di mana dia itu adalah orang yang memiliki otoritas atau punya tanggung jawab terhadap yayasan dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan hukum, persoalan administrasi maupun persoalan sosial, baik hubungan antar lembaga maupun masyarakat yang terkait dengan organisasi yayasannya tersebut. Oleh karena itu saya nggak tahu upaya mundur itu hanya untuk mundur-munduran saja, kecuali dia diangkat sama orang disuruh jadi ketua yayasan. Ini kan memang dia membentuk kegiatan sosial dengan bentuk suatu yayasan gitu. Nah, jika masih ada kekurangan kelemahan ya harus diakui, tinggal diperbaiki gitu. Artinya gini, kalau kita di posisi lemah, udah kita jangan sok kuat gitu. Tapi kalau kita di posisi kuat, jangan juga menghantam orang yang lemah atau orang yang tidak berdaya, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi tentunya sikap-sikap seperti ini akan menjadi satu pertanda tanya besar oleh masyarakat, terutama para fans mereka gitu. Untuk apa? Mundur beneran aja, jangan urus lagi kan gitu. Apakah mundur selamanya gitu? Jangan seolah-olah hanya sekedar ngeprank, kemudian disayangkan oleh para pendukung gitu. Tapi saya yakin saat ini terkait dengan donasi Agus sudah mulai mencapai titik terang bahwa Agus nggak diobati sama sekali. Akhirnya matanya sembuh sendiri gitu. Tinggal yang menjadi persoalan, apakah dana yang diperuntukkan untuk Agus itu masih betah ditahan lama-lama sama yayasan, nggak mau dibalikin aja, masih mau bernarasi dan berargumentasi dan sengketa kepemilikan ya. Biarkan aja itu donatur-donatur yang menurut saya yang berdosa, donatur yang menunjuk pengecara untuk minta kembali uang, donatur yang melaporkan Agus, donatur yang nyumbang 1.000, 2.000 minta kembali. Biarkan aja mereka urusan dia dengan agamanya masing-masing, yang agama dan Tuhannya masing-masing, menurut aturan dan keyakinan mereka bahwa kalau nyumbang itu bisa digugat kembali orang yang menyumbang, orang yang sedekah, orang yang ikhlas. Nah, itu yang saya pengen lihat nanti semua donatur yang menyumbang yang minta balik uang yang gugat di sidang tanggal 8 Januari, saya pengen lihat siapa orangnya nanti, baik di mediasi, pengen lihat. Hei para donatur yang minta uang balik dan sudah mau dibalikin, disuruh ambil ke kantor Alpinlim yang tidak nongol, malah repot-repot menggugat orang buta, mempidanakan orang buta. Aku pengen lihat kalian tuh mentalnya hebat banget sih. Lihat nanti ya, batang hidung kalian gua lihat. Ini orang rese,
kalian rese ya. Tapi saya yakin, saya nggak yakin bahwa donatur yang mendatang, yang memberi kuasa kepada Pablo dan kawan-kawan itu akan nongol nanti, ya. Yang ada dia nggak akan hadirkan para donatur tersebut, karena saya ragukan keaslian dari surat kuasa. Saya ragukan seluruh Indonesia berjumlah 500 orang memberi kuasa untuk mengejar uang 180 juta. Siapa pelapornya nanti? Saya yakin ini udah prematur dan kurang pihak dan mengada-ada. Inilah satu perjanjian antara advokat dengan organisasi etikanya, sumpahnya, yang sengaja mengada-ada suatu perkara yang harusnya tidak memiliki dasar hukum maupun tidak punya keterikatan atau landasan moral, ya. Landasan moral seorang pengacara itu paling penting, bukan asal udah gugat aja, nanti pengadilan tidak seperti itu. Karena ketika nanti gugatannya ditolak atau kalah, kemudian dia hanya merepotkan hal-hal kecil menjadi hal besar dengan gaya model lawyer-lawyer yang menurut saya pengacara-pengacara mungkin tidak jelas organisasi advokatnya apa, nggak jelas sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, kemudian juga nggak tahu kapan sekolah kok tiba-tiba ngaku. Karena ada satu pengacara di sana yang saya laporkan inisial P, dia menyembunyikan alamatnya. Dia ngaku orang kaya di daerah Sentul, tapi nggak jelas rumahnya. Dan ketika kami baca gugatan itu ada nama dia si PB, ada namanya sebagai salah satu pengacara, dan berkantor di kantor pengacara P juga di Jakarta Timur. Malah ketika didatangi oleh aparat untuk menyerahkan ketakutan, katanya dia takut dimarahin, jangan beritahu alamatnya. Ketika orang kami ngecek rumahnya di daerah Sentul, satpamnya bilang, katanya jangan bilang aja udah pindah. Nah, jadi di sini saya curiga bahwa mereka adalah pengacara-pengacara ilegal, ya. Jadi tolonglah para donatur, saya beri kesempatan, kalau kalian pernah memberi surat kuasa, cabut buru-buru, cabut, bertobatlah kau, karena kalian ini orang yang menyumbang, menggugat dan melaporkan pidana Agus itu neraka tempatnya, tahu? Ya, aku udah nggak bicara hukum lagi nih. Udah bicara agama, moral. Neraka. Ya, sama aja kalian itu menyumbang uang ke masjid, kemudian curiga uangnya dipakai sama pengurus masjid, kalian gugat dan kalian mau alihkan ke masjid yang sana, ke masjid sini gitu. Padahal udah datang tempatnya di tempat yang tepat, di masjid Baitur Rahman, di tempat ini, tiba-tiba kalian ngada-ngada. Ini buat masjid-masjid se-Indonesia, masjid yang sudah cukup, nggak usah dibantu lagi, seperti itu. Ini buat orang-orang buta atau orang-orang yang sosial lain, padahal peruntukan awal adalah untuk membantu Agus. Masalah besar itu rezeki, karena rezeki datang dari Tuhan kepada manusia yang tergerak hatinya untuk membantu Agus. Ini ribet sekali. Perkara ini jadi terombang-ambing. Perkara ini membuat air mata basah yang tidak bisa menyembuhkan luka daripada Agus, sehingga mata Agus tertutup rapat, tidak ada cahaya lagi. Nggak usah dioperasi lagi, tinggal penyembuhan mental dan psikis. Itu lebih mahal daripada uang bermiliar-miliar. Siapa yang menyebabkan itu? Masyarakat harus tahu. Dialah orang-orang yang selama ini bertikai dengan saya, apalagi yang melaporkan Agus pidana, yang membuat Agus perdata, kemudian mengejek, mengkontenkan Agus seolah-olah Agus ini adalah penjahat. Dan drama ini tidak selesai di sini. Banyak sekali manuver-manuver yang dimana ada yang mengundurkan diri, ada yang mengundurkan diri dari pengacara. Bayangkan kalau Pak Abbas itu konsisten membela Agus, begitu uang udah kembali, Agus haknya tercapai, kita selesai. Nggak loncat-loncat, tidak jadi pengacara yayasan, kemudian sama ketua yayasan kami disuruh mundur untuk memegang donatur,
Harus donatur. Kenapa? Donatur nggak ada punya legal standing situ. Kalau udah nyumbang sekali aja. Donatur itu bukan organisasi donatur yang sifatnya permanen, yang sifatnya adalah memiliki legal standing untuk melakukan apa-apa. Karena itu memang bisa saja dilakukan, tapi cara itu tidak etis. Itu lebih parah daripada penjahat. Nyata-nyata maling aja, pencuri, maling jelas dia maling mau makan. Kalau ini donatur apa? Mau ngasih makan orang, dia mau ambil lagi. Mau maling lagi dengan cara-cara hukum, ya. Jadi bertobatlah para donatur. Kalian pilih lawyer-lawyer yang kayak gue, yang kalau kalian kasih kuasa gue tolak. Kenapa? Karena nggak ada dasar hukumnya, buang-buang waktu, malu yang ada jadinya. Dan ingat ya, kalian mempermalukan Agus. Begitu gugatan kalian ditolak, begitu laporan kalian, seluruh donatur yang mempermalukan Agus, saya laporin balik. Saya pidanain. Kalau tidak terbukti Agus melakukan perbuatan pidana, seluruh donatur yang memberi donasi, yang memberi kuasa kepada pengecara-pengecara tersebut, ya, yang sekarang nongol, yang dulu operan daripada pengecaranya yayasan ke donatur, saya laporin balik dengan pasal 220 dengan 317, memberi keterangan bohong dengan memberi laporan palsu, ya. Catat. Tidak gampang loh. Ancaman hukumnya kalau dibilang korupsi 4 tahun, 317. Tapi kalau itu cuma 1 tahun penjara, ya. Kalian udah nyumbang, kalian memberi ke rekeningnya Agus dengan ikhlas, sukarela, tapi kalian laporkan dia menggelapkan uang kalian. Bagaimana ceritanya uangnya Agus masuk ke dalam rekeningnya Agus, kemudian dilaporkan Agus nipu, Agus penggelapan, ya. Catat. Seluruh donatur yang ada di Indonesia yang memberi kuasa kepada lawyer-lawyer yang melaporkan pidana Agus, ya, kamu cabut, kamu nggak cabut, gua laporin balik, ya. Kalian adalah penjahat-penjahat yang memang kelewatan, ya, menggunakan pengecara, mengadu domba pengecara, sudah menyumbang, melaporkan lagi, menggugat perdata kita semua. Kelewatan kalian ini. Dan uang kalian sekarang ada di yayasan 1,3 miliar tidak diapa-apain. Ketua yayasannya mau mundur, ya, catat. Sudah berkali-kali mau damai, nggak jadi. Katanya harus ada izin pada oknum tertentu, harus pengetahuan. Emang ini yayasan apa? Emang kalian menyumbang itu membentuk satu yayasan? Ya, kalian menyumbangkan pribadi. Buktikan bahwa uang yang kalian berikan itu atas perintah yayasan, masuk ke rekening yayasan. Buktikan bahwa itu adalah suatu dana yang resmi yang dikelola yayasan. Buktikan. Saya bisa membuktikan bahwa kalian mengirim ke rekening Agus dana pribadi yang adalah merupakan haknya Agus. Kemudian Agus ditakut-takuti, Agus dibodoh-bodohin, kemudian uang itu beralih menjadi rekening yayasan sebesar 1,3 miliar. Kalian pecah lagi pengecaranya yayasan jadi pengecar donatur. Itu aja. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3, ada ring tinju, ada ring. Ya. Pokoknya ini adalah suatu, gua gak takut, gua lucu gitu. Karena harusnya gua gak kerja ini, tapi gua repot gara-gara kalian. Repot, buktikan. Kalau nggak terbukti, gua laporin balik satu persatu. Donatur yang ada surat kuasanya di pengadilan yang buat LP, gua laporin balik. Nanti jangan nangis ya, jangan minta dikasihani ya. Kenapa Farhad jahat? Kenapa Farhad melapor-laporin gue ya? Gara-gara kalian melaporkan Agus, bikin Agus menangis, bikin Agus semu-semu lukanya, bikin Agus buta permanen, tidak bisa diobati lagi. Catat. Jadi kalian awalnya ingin menyumbang, yang ada sekarang kalian malah menganiaya dan menzolimin Agus Salim. Farhad Abbas, pengecara kaum lemah.